Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alwi Cikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-113 Minggu 24 Juli 2022, kita episodenya podcast. Dan podcast hari ini kita kedatangan tamu Adinda Tarisa Amanda atau yang kesehariannya dipanggil Tasya. Assalamualaikum Tasya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya udah datang ke studio Lensa SN ya. Walaupun hujan tadi ya. Hujan. Dan Tasya kesehariannya adalah mahasiswa Polsri ya, dan dia juga seorang atlet ya. Atlet apa nih, Dek? Atlet wusu. Dan prestasi terakhir apa nih, Dek? Silakan ceritakan. Prestasi terakhir kemarin waktu Fornas. Ya. Tasya juara dapat 2 emas dari cabur akti sama asta. Kelas 56 senior dapat 2 emas. Dapat 2 emas Iya. ya. Sebelumnya prestasi yang lain, Dek? Kemarin terakhir juga Poprov. Poprov di Batu Raja. Ya. Di Batu Raja Tasya dapat 2 emas juga dari cabang olahraga kickboxing sama sambo. Infonya dari emas Poprov itu Adinda Tasya dapat bonus. Iya. Nah, boleh diceritakan di sini bonusnya apa? Bonusnya itu 1 emas tuh 15 juta. Oke. Jadi Tasya tuh dapat 2 emas, jadi bonusnya tuh 30 juta. Uangnya untuk apa nih, Dek? Kalau uangnya itu untuk biaya kuliah Tasya, untuk ya keperluan Tasya untuk beli motor, untuk bantu orang tua juga gitu. Oke. Ini kesehariannya kan seorang mahasiswa ya, Iya. dan latihan tentunya setiap hari. Gimana membagi waktunya nih, Dek? Ya kalau Tasya itu ingat tujuan awal gitu. Nah biar semangat, kalau tujuan awal latihan itu apa sih kayak itu. Nah jadi kalau pulang kuliah itu sempet di waktu kayak latihan itu jam sudah asar ya Pak. Iya. Sudah asar. Jadi kalau Tasya itu pulangnya jam 4, kadang kan males kayak gitu, males capek gitu kan. Iya. Jadi Tasya itu ingat tujuan awal latihan untuk apa gitu. Jadi ya itu Pak. Jadi semangat ya? Iya, jadi semangat untuk Ingat tujuan awal jadi bersemangat untuk latihan ya. Gitu, Ngomong-ngomong sejak kapan cinta dunia wusu ini, Tasya? Tasya itu dari kelas 6 SD. Iya. Ikut cuma latihan biasa Pak, cuman Di lihat. sekolah ya? Enggak. Di mana itu? Kalau Tasya itu ikut tempat latihannya itu di tempat Tasya sendiri di Oke. Tangga Buntung awalnya Iya. itu. Oh ya. Nah jadi ikut kan, diajak ayah Tasya, ayo lihat orang latihan gitu. Tasya itu awalnya ini lihat cuman itu cuma latihannya main pedang-pedang gitu aja kan. Iya. Terus tuh keras, ada split-splitnya, nggak apa-apa kata ayah tuh. Ikut aja, coba-coba. Jadi Tasya ikut kan. Tasya ikut, lama-kelamaan wah seru gitu kan, Seru, banyak ya. kawan gitu. Jadi Nah, ini tentu nambah. support orang tua luar biasa ini untuk Iya, Tasya ya. Boleh diceritakan di sini. Kalau Tasya itu ayah kan orangnya juga orang olahraga, bela Iya. diri silat. Iya. Jadi kalau Tasya males latihan gitu, ayo semangat gitu. Nah Oh, jadi ada semangat dari orang tua ya, iya, dari papanya ya. dari papa kan. Kalau misal nggak ada kendaraan, papa antar, papa jemput gitu. Nah Oh, saking jemput, semangatnya iya, ya. antar jemput papa gitu. Oke ya. Ini saya sebut di sini bahwa Tasya adalah kelahiran Palembang 14 April 2002 ya. Kemudian support yang lain dari teman-teman kepada Tasya, teman kuliah ini gimana? Teman kuliah dulu kan Tasya juga dari SMP kan ikut. Iya. SMP, SMA itu ya luar biasa. Kalau Tasya mau tanding khususnya di Palembang gitu, mereka itu datang untuk support datang gitu. untuk nonton ya? Nonton gitu kan. Jadi semangat gitu, ada teman-teman gitu mau lihat tanding gitu kan. Jadi ya support teman-teman itu kuat juga sih. Nonton Tasya tanding gitu. Nah Jadi semangat dari teman-teman itu sangat mempengaruhi ya, iya, untuk prestasi Tasya iya. ya. Kemudian harapan Tasya kan masih sangat muda ya kepada pemerintah sekarang. Harapannya untuk pemerintah itu, kalau Tasya pribadi itu pengen dilihat secara langsung dari Pak Gubernur. Waktu latihan mungkin ya iya, dikunjungi. waktu latihan dikunjungi. Terus
dari tempat latihannya pengen diperbaiki gitu Pak. Oh, Terus gitu. dari alat-alatnya juga pengen, kalau kan ada yang kurang sih Pak itu, jadi pengen ditambah atau diganti dengan yang baru biar atlet-atlet tuh semangat latihan kan gitu Iya. Pak. Terus tuh ya uang saku Ruang gitu Pak. saku. Nah, ini untuk pengambil kebijakan ini ada harapan nih dari seorang Tasha ya. Iya Pak. Kemudian Tasha, kalau ada yang mau mulai menjadi atlet wusu, ada saran nggak dari Tasha gimana nih? Kalau mau jadi atlet tuh Pak bagusnya dari kecil, Dari kecil. Umur berapa tahun nih Tasha biasanya? Kalau yang sandanya tuh 5 tahunan, 6 tahunan gitu Pak. 6 tahunan biar ya. lebih muda gitu kan, masih halus-halus gitu, biar dari nol gitu Pak. Nah, kalau Tasha sendiri untuk wusu ini di bagian mana ini? Kalau Tasya di bagian sanda yang tarung. Boleh diceritakan ini, penonton SN belum belum tahu. Silakan Tasha. Kalau di wusu itu ada 2 Pak ya, ada yang taulu, ada yang sanda. Kalau taulu itu sama seperti seni. Kalau yang sanda tuh tarung. Kalau yang tarung itu kayak seperti MMA sih Pak, kalau kurang lebih, tapi nggak pakai kuncian gitu, cuman main banting, pukul, tendang gitu Pak. Gitu. Kalau Ini yang Tasha kan seorang perempuan, masih Iya. kuliah juga ya. Iya. Apakah tidak terpengaruh ini pergaulannya dengan bergerak di dunia atlet wusu? Enggak Dunia sih. remajanya gimana? Enggak gitu kan, bisa bagi waktu kan, bisa main sama kawan gitu kan. Iya. Kalau habis selesai latihan, selesai kuliah juga bisa mainin kawan gitu Pak. Jadi nggak terpengaruh kan. Sekarang kan juga ada WhatsApp gitu kan, bisa video call gitu Pak. Jadi nggak ngaruh gitu. Latihannya berapa hari sekali nih? Kalau latihannya itu dari hari Senin sampai hari Jumat. Kalau hari Sabtu berapa jam biasanya Tasha? kurang lebih 3 jam gitu Pak. 3 jam, Iya, lumayan 3 lama jam. ya? Iya. Kalau hari Sabtu itu juga latihan Pak, latihan pagi itu nggak mau ngambil fisik gitu, kayak lari jarak jauh gitu Pak. Oh, Kalau hari gitu. Sabtu. Mungkin di sini Tasha bisa berbagi trik bagaimana menjaga stamina biar tetap segar antara kuliah, tetap latihan jalan terus dan tetap berprestasi. Silakan Tasha. Kalau Tasya itu ya atur pola makan gitu Pak, biar jangan basing makan gitu kan. Terus tuh kalau minum es itu kurangi ya. biar nggak lemes gitu. Oke. Terus tuh vitamin harus ada vitamin gitu Pak. Terus istirahat yang cukup. Kalau sudah latihan itu kan ya jam 9 itu udah tidur gitu Pak. Tidur ya. Gitu. Ngomong-ngomong ini, Tasha udah punya pacar belum nih? Udah Pak. Oke, Tasha silakan menyapa teman-temannya di Polsri dulu ya, silakan. Halo kawan-kawan Tasya yang di kampus jurusan D3 Teknik Telekomunikasi yang Senin nanti mau magang di beberapa tempat. Tetap semangat, tetap fokus, jaga kesehatan dan tetap jaga stamina pokoknya gitu Pak. Oke Tasha, kita sore hari ini ditemani tim kreatif Ilham dan Andi ya. Kayaknya Ilham ada yang mau ditanya, silakan Ilham. Ya, saya mau tanya, Ya, Kak. ada harapan yang belum tercapai nggak di dunia wusu ini? Ada sih, Tasya mau menang kejuaraan di PON, mau ikut SEA Games, Asian Games gitu Kak, kejuaraan begitu banyak yang ini iya. cita-citanya, mumpung Iya, masih Kak. muda ya. Iya Kak. Ngobrol dengan Tasha ini semakin asik ya. Iya, Kak. Nah, jadi Tasha, bagaimana nih peran orang tua sendiri secara mendalam bagi Tasha? Kalau Tasya kan panggil orang tua Tasya itu mama sama papa ya Kak. Iya. Nah kalau papa Tasya itu lebih support kayak gitu. Nah ayo Tasya gitu. Latihan, Nah ya. kalau mama kan lihat anaknya pengen berprestasi tuh. Jadi sering juga ayo Tasya latihan gitu. Nah jadi kalau Tasya males kayak itu Kak, kalau mau ngambil fisik kan, papa itu Tasya kan sering kalau mau bertanding itu ini belum masuk berat badan gitu Kak. Jadi papa itu udah masuk belum berat badannya itu mau bertanding gitu. Jadi Tasya itu belum Pak, ayo kita jogging itu Tasya jogging, papa di belakang gitu kan pakai motor. Jadi papa itu ya sangat mensupport ya. Mensupport Tasya. Joggingnya di gitu. mana nih ngomong-ngomong? Kalau joggingnya di atletik di Gelora Sriwijaya gitu Kak. Kalau mau jogging jauh itu ya di jalan-jalan besar gitu. Mamanya sendiri gimana?
dengan Tasya mengambil olahraga bela diri ini? Kalau mama itu awalnya takut, anak cewek kan. Nah, jadi kalau bahasa Palembang dioloi papa gitu kan. Nah, kalau dibujuk lah ya. Ya dibujuk gitu. Enggak apa-apa biar anaknya maju gitu kan, ada prestasi kan gitu. Enggak, kata mama tuh enggak usah, dia tuh cewek mau ya besar. Tapi akhirnya lulus juga hati iya, mamanya lulus ya. juga. Kalau karena Tasya tuh bersemangat. iya, bersemangat gitu, Kak. Akhirnya terus tuh Tasya tuh kan sering dapat juara 1, jadi mama tuh percaya gitu. Oh bisa, anakku bisa ya, gitu. Bisa membagi antara prestasi sekolah, iya, sama dan olahraga. Ngomong-ngomong dengan banyaknya latihan ya, latihan yang padat, tentu masa remaja Tasya ada yang hilang ini. Iya, ada sih Kak. Kan Tasya dulu ikut tes PPLP. PPLP itu Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar gitu Kak ya. Jadi tinggalnya itu di Wisma Atlet. Lama itu Tasya? Lama sih. Berapa lama itu Tasya? 1 tahunan gitu. Oh 1 tahun, jadi harus pisah sama papa dan mamanya nih? Ya Tasya kan rumahnya deket gitu, Jakabaring kan. Jadi kalau kangen itu, Pak jemput Pak, kangen gitu kan. Jadi kadang mereka kalau kumpul keluarga malam kan cuman Tasya kan di Wisma cuman bisa di video call gitu kan. Oh kok nggak bisa ikut gitu, nggak bisa kan karena nggak boleh keluar malam oleh pelatih gitu. Jadi kalau mau main kan nggak bisa juga. Tasya dulu waktu PPLP ada di Spain Kak, sekolahnya itu Tasya dari pagi sampai jam 9 itu latihan pagi. Jadi sekolahnya itu masuk jam 9:30 gitu Kak. Tahun berapa waktu yang tinggal di Wisma Atlet Tasya? 2017. 2017 iya. Ya. Jadi dulu ya teman-teman kan suka ngajak main, ayo main yuk keluar gitu. Ada rasa apa enggak ya, kurang enggak? Iya. Karena masa bermainnya jadi hilang ini Tasya. Iya sih ada gitu. Ada ya. Tapi tergantung dengan niat awal tadi ya. Iya, niat untuk latihan dan berprestasi gitu. Terus tuh ya kadang kan keluarga itu mau kumpul, misal kalau ada acara syukuran gitu kayak Tasya kan nggak bisa ikut gitu. Yang lain ada kumpul keluarga. Tasya di sibuk Wisma sibuk latihan. Di situ sedih gitu. mungkin ya. Iya Kak, cuman bisa lihat kan biasanya keluarga tuh ngirim foto di grup gitu kayak Kak, grup hanya keluarga. bisa memandang lewat grup WA ya. Iya, kok ini Tasya yang kurang gitu kan Kak. Gitu. Tapi Tasya kan berprestasi ya. Iya. Tentang prestasi Tasya sendiri ya, tidak bisa lepas dari seorang pelatih. Gimana ceritanya dengan pelatih ini kesehariannya Tasya? Tasya itu terima kasih kepada Loseyani, Coach Irwanto, Coach Soleh, Coach Dayat gitu Kak. Tanpa mereka juga Tasya nggak bisa seperti ini kan Kak. Jadi yang paling berpengaruh itu Loseyani kalau menurut Tasya. Loseyani itu ya dulu sampai sekarang juga masih mensupport Tasya untuk latihan gitu kan Kak. Terus kan Coach Irwanto, Coach Dayat, Coach Soleh tuh support sekali sama Tasya gitu. Jadi Kak. peran pelatih sangat besar untuk seorang Tasya ya. Ngomong-ngomong nih, Tasya juga menggeluti dunia bela diri yang lain, dunia gulat. Boleh diceritakan di sini Tasya? Tasya itu ya disuruh kan kalau mau bagus, lebih bagus bantingannya, kita latihan ke gulat gitu kan. Ya pelatihnya tuh enak juga Kak, pelatih gulat itu diajari Tasya dari nol gitu kan, dari bantingan ya mungkin dari awal latihan itu bukan awal latihan sih, awal bantingan itu bagusnya dari mana gitu, kunciannya gitu. Jadi diajarkan strategi. Iya, udah gitu. turun juga untuk pertandingan ini untuk gulat ini Tasya? Yang gulat? Kalau yang gulat itu belum sih Kak, tapi kemarin waktu Poprov Sambo itu sama kayak gulat gitu. Oh sama ya. Oke. Hampir sama sih. Ada pengalaman menyedihkan nggak selama menekuni dunia olahraga wushu nih Tasya? Ada sih. Apa itu? Boleh diceritakan dengan penonton SN? Dulu Tasya waktu ke Jurnas di Bangka kan, Tasya itu drastis nuruni berat badan Kak. Nah dari berapa? Dari 56 ke 50. Gimana ceritanya tuh? Jadi kan Tasya itu dulu disuruh main kelas 52, sedangkan berat Tasya 56 kan. Terus tuh ya peluang pelatih tuh
nyuruh kelas 52 tuh lebih besar gitu katanya Oke, tuh. terus? Kan terus Tasya tuh waktu H-1 mau berangkat, berat Tasya belum masuk. Belum masuk. Iya, jadi waktu di Bangka juga belum masuk, jadi jogging ya. Pas mau bertanding itu lemes, kayak nggak ada tenaga gitu. Dibanting ya mudah jatuh gitu. Nah dari situ Tasya itu sampai sekarang masih takut sama berat badan gitu kalau Oh bertanding. gitu. Kenapa nih berat badannya cepat naik menurut Tasya? Pola makannya ini ya. Ya pola makan juga kan ini stres kuliah gitu kan, mau makan terus kalau stres itu Kak Oh gitu. gitu ya. Jadi waktu di Bangka itu gimana? Waktu di Kejurnas Bangka gitu. Itu nggak jadi bertanding atau Bukan gimana? nggak jadi sih, kalah gitu. Oh, kalah. Ya, di situ Karena, menyedihkannya ya. Nggak ada tenaga gitu. Tentang olahraga wushu sendiri ada cerita menarik dari Tasya. Silakan Tasya ceritakan. Di keluarga Tasya itu berkecimpungan di olahraga wushu. Banyak gitu. yang di olahraga wushu iya. ya. Terus juara-juaranya juga kebanyakan di keluarga Tasya kayak PON gitu kan. Oke, boleh disebut diantaranya? Coach Irwanto gitu. Oh itu. Coach Dayat, terus Tasya Alamsyah gitu kan, Oh, juara gitu. juara PON gitu. Jadi secara emosional Tasya ikut lah ya. Iya, ikut Oke. gitu. Cerita yang lain yang menarik tentang olahraga wushu di keluarga Tasya sendiri? Pelatihnya mungkin ya. Pelatihnya? Pelatihnya itu keluarga Tasya sendiri. Oh, Jadi jadi enak ya. enggak sih, Oh, enggak. enggak enak sih. Justru jadi keluarga Tasya itu Jadi beban mungkin ya. jadi bukan sih Beban untuk berprestasi lebih tinggi. iya, terus latihannya itu ditambah gitu. Oh, jadi lebih di-press ya. Iya, lebih di-press. Dan mereka juga kan pernah mengalami. Jadi kan Masa-masa seperti Tasya harus iya, latihan banyak ya. gitu. Oke, ngomong-ngomong Tasya sendiri tidak bisa dilepaskan sebagai mahasiswa Polstri nih. Iya, Gimana, terganggu nggak kuliahnya gara-gara banyak latihan dan ikut pertandingan? Enggak sih, enggak, kan bisa mengatur waktu gitu kan. Iya. Kalau Tasya mau bertanding kan ada dispensasi kan. Oke. Tasya juga terima kasih kepada ibu bapak dosen Tasya yang mengajar Tasya kan. Boleh disebut namanya. Ibu Susan Zepi, Ibu Ana, Pak Zakwan, Ibu Eka kan, terima kasih sudah mensupport Tasya kan Untuk dari berprestasi ya. Iya, dari dispensasinya gitu kan, Pak. Oke, dan mereka tahu ya Tasya ikut bertanding, dapat juara dan sebagainya ya. Tahu, Pak. Tahu semua. Nah, ngomong-ngomong, boleh bongkar rahasia nggak nih? Bagaimana nilai akademiknya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman ya. Tasya, kayaknya kita udah di ujung obrolan ya. Iya. Dan biasanya di ujung obrolan tamu yang hadir itu ada pesan, kesan atau harapan ya untuk penonton Lesa SN. Iya. Karena Tasya itu di dunia olahraga wushu, mungkin di wilayah sana Tasya berpesan. Silakan Tasya, kameranya di sini. Untuk kawan-kawan, untuk adik-adik junior Tasya yang sedang berlatih, tetap semangat, jangan menyerah, jangan berputus asa. Pokoknya semangat terus untuk berlatih. Terima kasih Tasya ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.